Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kami akan menyapa kita kembali melalui firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27, dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di bahasa Batak dikatakan demikian. Alehudok matu hamuna nama nangi, haholongi hamu mamusumuna, nadinggan mabahik kamu tu nama kosumi hamu, pasu-pasu hamuma akan nama burai hamu, tangiakon hamuma akan nama ngasupi hamu. Demikian untuk firman Tuhan. Mengasihi sesama adalah tugas panggilan kita. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sangat ironis sekali memang ketika ada perbuatan yang harus kita dahulukan meski itu di tengah dunia ini, yakni adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang diinginkan oleh dunia dan manusia. Apalagi perbuatan itu adalah mengutamakan dalam hal mengasihi. Karena sangat tidak mungkin jika masih ada orang yang katanya mengasihi Tuhan Yesus, namun secara faktanya di dunia, seseorang tersebut membenci teman sesamanya. Jika kita mau katakan untuk mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi sahabat, itu mungkin adalah suatu hal yang biasa dan yang sangat mudah kita lakukan. Karena kasih, mengasihi keluarga dan teman adalah hal yang sudah sering kita lakukan. Namun sebaliknya, bagaimana untuk mengasihi musuh? Inilah tugas ilahi yang harus kita dahulukan dalam hal mengikut Yesus. Kita dituntut untuk mau dan mampu menunjukkan kasih kepada orang lain, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Jika kita mau katakan, apakah itu sulit untuk kita lakukan mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka? Dan apakah kita sulit untuk melakukan hal yang tidak biasa? Bahkan dalam nats ini kita diingatkan meminta berkat kepada musuh yang kita benci dan kepada orang yang mengutuk kita. Ini menjadi suatu tanggung jawab kita untuk mendoakan, yakni mendoakan musuh yang mencaci maki kita. Apakah ini sulit kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbuat baik setiap saat kepada siapapun, itulah yang diinginkan oleh Yesus Kristus dari kita. Berbuat baik itu jangan menghitung-hitung kerugian. Berapa banyak habisnya tenaga atau energi dan waktu yang kita habiskan, yang kita lakukan. Karena berbuat baik tidak ada yang sia-sia. Berbuat baik kepada siapapun merupakan inti ajaran Yesus Kristus di tengah dunia. Dan itulah wujud kedatangannya ke dunia. Maka dengan berbuat baik sama dengan kita
menumpukan bara api di atas kepala seseorang. Itulah yang tertulis dalam Roma 12 ayat 20. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biarlah nats ini untuk mengingatkan kita dalam menjalani hari-hari kita, berbuat baik tanpa harus melihat situasi, tanpa harus menghitung seberapa besar kerugian kita. Karena ketika kita berbuat baik tanpa ada batasan waktu kapanpun, kepada siapapun dan dimanapun, itu sama dengan kita sudah menumbuhkan bara api di atas kepala seseorang tersebut. Sehingga kejahatan akan sirna dan kebaikan akan semakin terpancar dengan perbaikan yang kita lakukan. Salam sehat dan bahagia dari kami. Kiranya hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk segala kebaikan-Mu, dan atas dasar kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu lah yang seharusnya kami tiru dan kami lakukan. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, sebagaimana tuntutan-Mu kepada kami sebagai pengikut-Mu, dan bagaimana Tuhan harus tetap melihat bahwa kami adalah sebagai alat-Mu di dunia ini. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau segala hati, waktu, hidup kami, sampai pada akhir hidup kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.